this day will bring. Will it be disappointing or filled with longed for things? I don't know. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Selamat siang, kembali kita berkumpul di tempat ini untuk memulai ibadah siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berikan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kami dapat memuji dan menyanyikan nama. Berarti kami Tuhan, berarti hamba-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memiliki pada siang ini hingga selesainya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adanya kita pada siang hari ini semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian dan mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Pujiannya di hari berkesudahan, kasih setia Tuhan. Hari berganti hari,
sendiri, tapi Tuhan masih Tuhan pimpin, Tuhan sertai sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatanku, karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber kekuatan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya bersama dengan Raymond Hanjaya. Saya bersyukur karena pada saat ini diberi kesempatan untuk memberikan firman, renungan di Coronet, di perusahaan Coronet. Pada kesempatan ini, tema pada siang hari ini adalah extraordinary faithfulness. Iman yang luar biasa, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengalami pandemi ini sudah lebih dari memasuki tahun yang kedua. Tetapi saya percaya bahwa setiap daripada kita tetap tidak kendor di dalam melayani Tuhan, tidak kendor di dalam melakukan yang terbaik untuk Tuhan, baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam pekerjaan. Ya. Saudara, mari kita diingatkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang harus beriman. Oleh karena itu, untuk lebih lanjut kita memasuki tema pada siang hari ini, extraordinary faithfulness. Mari kita mau bersama-sama buka dari Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya
suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Ya, dari bacaan ini yang sangat menarik adalah ketika Yesus itu mengatakan kepada ibu ini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saat itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, alangkah indahnya ketika kita berdoa, ketika kita meminta, memohon kepada Tuhan. Semua yang kita minta langsung dikabulkan, ya. Seketika itu juga, ya. Nah, saudara-saudara, kadang orang hanya melihat bagaimana saya berdoa dikabulkan, sakit disembuhkan, ya, sekejap. Padahal kalau kita mau belajar dari wanita ini, ya, sehingga Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, ya, itu berarti bahwa tidak segampang itu. Kita harus mengetahui bagaimana hal ini bisa terjadi sehingga Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi di dalam mempelajari perikop yang baru saja kita baca mengenai perempuan Kanaan ini, kita akan bahas, kita akan mempelajari bagaimana bahwa iman yang kuat, iman yang luar biasa ini mampu menyelesaikan, memulihkan permasalahan kita. Iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Dan tentu Tuhan mau kita punya iman yang besar sekali, saudara-saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penglihatan Allah dan penglihatan manusia tidak sama. Ya, tetapi penting bahwa pada akhirnya kita mau belajar bagaimana kita bisa membangun iman yang kuat, iman yang extraordinary, yang luar biasa. Itu bagaimana? Ya. Segala macam persoalan hidup, sakit penyakit, pekerjaan, kesulitan, keuangan, persoalan keluarga, pergumulan-pergumulan kita, pergumulan saudara, kita harus melawannya dengan iman yang besar. Karena kita tahu bahwa saudara dan saya punya siapa? Punya Yesus yang luar biasa. Amin. Bagaimana membangun dan menumbuhkan iman yang besar ini di zaman yang susah dan sangat-sangat complicated saat ini? Ini adalah suatu hal ketika nanti firman ini selesai, saya mau sharekan ada 3 hal yang saudara bisa bawa pulang. Bagaimana agar supaya saudara boleh mempunyai iman yang besar, extraordinary faithfulness. Hal yang pertama, masalah mampu membangun iman yang kuat. Masalah, ya. Kalau kita tadi lihat Matius bab 15 ayat 21 dan 22, wanita ini berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Itu ayat yang ke-21, ya. Dan di daerah ini adalah suatu daerah, ya, yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Ya. Orang yang bukan Yahudi, daerah kafir kalau buat boleh diperkatakan, ya. Dan mestinya saudara dan saya harusnya
punya iman yang lebih besar daripada wanita ini. Karena apa? Karena kita anak Tuhan, kita mengatakan diri kita Kristen, kita berdoa, kita ke gereja, walaupun online sekarang. Ya, kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Di pekerjaan ini pun saudara mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan, renungan pada siang hari ini. Ya. Nah, saudara, ketika ayat 28 dikatakan, hai ibu besar imanmu, Tuhan Yesus gak sebut namanya. Ya, walaupun dia tahu. Dan itu tidak penting. Karena ini urusan antara Tuhan dengan ibu ini ya. Tetapi saudara, ayat ini berbicara sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada saudara bahwa saudara itu harus punya iman yang besar. Ketika Yesus berkata, hai ibu, ibu ini bisa diartikan sebagai gereja. Ya, yaitu apa? Perjanjian antara saudara dengan Yesus, ya, antara saudara dengan Tuhan. Ya. Oke, kita teruskan. Jadi kita sudah tahu bahwa di ayat yang ke-21 wanita ini datang dari daerah Tirus Sidon, di mana daerah yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 22, si wanita ini kemudian datang, ya, dan berseru. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Saudara, kita bisa belajar dari wanita ini. Wanita ini tidak memungkiri bahwa dia punya masalah. Ya. Kalau kita lihat ketika dia bertemu dengan Yesus, wanita ini tidak tengkang-tengking anaknya. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, anakku yang kerasukan setan, enyah engkau, ya, tidak tengkang-tengking, tidak tolak. Ya. Tetapi kalau saudara, ketika kita mengalami masalah, berapa banyak daripada kita sering apa? Sering cepat-cepat kepingin masalah itu kita pergikan daripada kita. Ya. Tetapi kalau masalah itu datang, saudara, kita berdoa, kita setia kepada Tuhan, tetapi masalah itu datang dengan sendirinya, ya. Kita harus cek, recheck dan cross check. Ya, apakah kita sudah melakukan kesalahan? Tapi kalau tidak, maka itu normal, saudara. Kalau di dalam hidup saudara masih punya masalah. Ya, siapa di sini yang sudah tidak punya masalah? Walaupun saya tidak bisa melihat saudara, saya percaya setiap daripada kita masih punya masalah, bukan? Kenapa? Karena kalau kita pegang ya diri kita masih hidup, saudara. Kalau saudara berkata saya tidak punya masalah dalam hidup, saudara boleh melihat ke kanan dan ke kiri. Apakah kita sudah berada di surga, saudara? Karena kalau di surga sudah tidak ada masalah, ya. Nah, dalam mengalami masalah ini kita harus belajar dari wanita ini, ya. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur di depan kakinya. Ini ada suatu ayat dari Markus bab 7:25, ayat yang paralel, ya. Kalau tadi kita baca Matius 15:21-28, ada ayat paralel Markus 7:25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur. Nah, ini lihat, kita harus belajar. Ya. Ketika kita punya masalah, jangan tengkang-tengking masalah, saudara. Jangan cepat-cepat langsung minta dibuang masalahnya, ya. Ya, jadi kalau ada punya masalah, saudara, apakah kita malah datang kepada Yesus? Apakah kita malahan ngomel sama Yesus? Apakah kita marah, Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau, kenapa aku mengalami masalah ini di dalam hidupku, di dalam pandemi ini? Keluargaku, Tuhan, Engkau panggil, marah sama Tuhan. Atau kita boleh datang kepada Tuhan dan tersungkur. Ya, saudara, kalau saudara, saya kasih contoh, ya, di rumah, ya, kehidupan, kalau yang sudah menikah suami istri, boleh diperkatakan setiap wanita mempunyai suatu kelebihan, yaitu apa? Ini bisa diselidiki di internet
Saya pernah tahu bahwa setiap wanita itu mempunyai kelebihan untuk dapat berbicara berkata-kata sebanyak 15.000 kata-kata per hari. Sedangkan seorang pria hanya sekitar setengahnya, 7.000-7.500 per hari. Dan inilah ketika saya keluar rumah, pagi saya bekerja, saya berbicara kepada A, kepada B, kepada C, ya. Saya ngomong sampai di rumah low baterai, saudara. Karena perkataan sudah habis. Saya duduk di sofa, seorang suami duduk di sofa. Apa yang dia lakukan? Dia ambil remote atau dia baca koran atau tidak tahu, ya. Dia channel itu diganti tanpa diketahui apa yang dia lihat. Berbeda dengan seorang wanita. Seorang istri dia keluar, dia ketemu sama teman-temannya, dia berkata, "Halo, apa kabar? Hei, kamu begini. Wah, apa. Ya, dia punya 15.000, saudara. Dia ngoceh kanan kiri setiap hari, dia ketemu teman, dia ketemu siapapun juga. Dan ketika pulang, saudara-saudara, kata-katanya tinggal berapa? Masih 15.000 karena dia pulang bawa power bank. Jadi kata-kata tidak habis. Karena tidak habis sampai di rumah, apa yang dia lakukan? Dia terus ngomong sama suaminya, tolong ya ini anak-anak begini, tolong mandikan, tolong PR-nya nih, tolong begini, nanti jangan lupa kamu harus makan begini. Dan dia naik ke atas, dia mandi habis pulang kerja. Setelah turun, dia lihat suaminya yang duduk di sofa. Kira-kira apa yang dilakukan sang suami? Dia tidak melakukan apa-apa karena low battery. Dan itulah yang terjadi pada saya ketika istri saya turun. Dia bilang, "Loh, kenapa kamu tidak melakukan ini?" Saudara, ada dua hal yang terpikir di pikiran saya pada saat itu. Yang pertama, saya bisa tengkang-tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, dalam nama Yesus, tutup, bungkus mulutnya itu, kau tengking itu Tuhan supaya kau bungkamkan. Oh, bisa, saudara. Tapi di mana ayatnya? Hai suami, tengkinglah istrimu, bungkamlah mulutnya, tutup rapat. Ada ayatnya? Nggak ada, saudara. Jangan sampai kita ada masalah kita main tengkang-tengking, saudara. Kalau main tengkang-tengking, hati-hati. Kalau istri kita sudah tidak bisa ngomong, saudara, alias di ICU, mahal, saudara. Oh, tidak bisa ngomong, saudara. Ya, hati-hati. Tetapi firman Tuhan bilang, jika engkau punya masalah, datang kepadaku, datang kepada firman Tuhan, datang pada janji-janji Tuhan. Dan firman Tuhan bilang apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan saya di dalam kecapean saya datangi istri saya yang lagi ngomel-ngomel dengan power bank yang masih 15.000 kata itu tidak turun. Saya bilang kepada dia, saya bilang apa? Ma, I love you. Dan saya cium dia. Dia diam. Dan kemudian mukjizat Tuhan mulai turun atasnya. Dan dia bilang kepada saya, "Ada kamu ini." Ya, dah. Kemudian dia yang melakukan semuanya. Saya terkagum-kagum melihat ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya datang kepada Tuhan, datang ke firman-Nya. Wow. Mukjizat terjadi. Amin. Jadi saudara, kita punya pilihan. Ya, ketika kita punya masalah, apakah saudara benar-benar boleh datang kepada Tuhan? Tersungkur, benar-benar tersungkur, atau kita ngomel dulu? Ketika ada masalah di kantor, apa yang saudara lakukan? Meetingkah dulu? Atau saudara datang kepada Tuhan? Ketika kita punya problem, punya pergumulan, apakah ada waktu bagi kita seperti wanita ini? Tersungkur. Ya. Dan saudara, wanita ini menyadari bahwa dia punya masalah. Dia tidak memungkiri. Dan justru masalah inilah yang membantu dia agar supaya imannya tumbuh kuat. Ya. Kadang kita bertanya, Tuhan, sampai kapan Tuhan masalahku ini akan terlewati? Sampai kapan doaku ini akan selesai? Ya. Tuhan jawab, sampai hidupmu berakhir. Ya. Artinya jangan sering minta cepat-cepat supaya kita keluar dari masalah, tetapi berharap supaya dikala kita mengalami masalah, Tuhan datanglah
sertailah aku sehingga aku diberi kekuatan untuk menjalani segala masalah hidup yang aku alami. Ya. Dan saudara, kalau Dia berserta dengan kita, apa sih yang saudara tidak dapat lakukan? Jadi jangan tolak masalahnya, tetapi izinkan Tuhan ada bersama dengan saudara. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya kita dapat berkat. Dan orang lain mendapat berkat. Jadi jangan cepat-cepat ngomel, cepat-cepat bete. Ya. Dan kita ketika ada masalah kita tidak mengerti. Saudara nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lihat wanita ini, jadikan dia inspirasi ketika dia punya masalah. Dia dari daerah Tirus dan Sidon. Di daerah orang-orang yang menyembah berhala. Dia tetap tahu dan sadar di mana Tuhan. Saudara yang ada di Surabaya atau dimanapun Anda berada sekarang. Mungkin ini renungan ini disebarkan. Saya tidak tahu Anda berada di mana. Ya, saudara, bangun imanmu. Terus cari Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segala permasalahan. Tersungkurlah dan bangun iman. Dan jangan gampang-gampang tolak masalah. Tetapi undang Yesus. Agar supaya kita, saudara, boleh jalan bersama dengan Yesus. Ya, karena ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma bab 5 ayat 3-5. Kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudara, kalau saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara. PPKM demi PPKM dan PPKM. Mari terus kita memuji Dia. Mari terus kita semakin tersungkur dan adakan kesempatan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berikan kesempatan, Tuhan izinkan PPKM ini terjadi, pandemi ini terjadi. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang boleh Tuhan adakan bagi orang-orang yang percaya. Caranya bagaimana? Bersyukur karena saudara dan saya sama-sama di dalam suatu pandemi, di dalam suatu masalah. Saya percaya pada saat ini sudah banyak orang yang sudah berdamai dengan COVID. Kalau dulu tingkat ketakutannya luar biasa. Sekarang sudah banyak pengetahuan. Tapi tetap kita prokes dan tetap boleh melibatkan Yesus. Kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Itulah yang pertama saudara. Bagaimana kita boleh mempunyai extraordinary faithfulness. Bagaimana kita punya iman yang luar biasa. Ya, yang pertama yaitu kalau ada masalah. Ya, masalah ini justru mampu membangun iman kita. Bagaimana kita membangun iman yang kuat? Masalah. Kalau ada masalah, ya, orang dunia bilang jangan cari masalah. Kita kalau ada masalah bersyukur. Saudara ada masalah bersyukur. Di dalam kantor Anda, di dalam pekerjaan ada masalah bersyukur karena disitulah Anda boleh melihat kesempatan Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan saudara. Wow, luar biasa. Ya, kita harus rubah, kita punya perspektif, kita punya mindset ketika menghadapi masalah itu. Ya, undang Yesus, datang kepada Yesus, tersungkur. Yang pertama, masalah membangun iman yang kuat. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya iman yang kuat? Ya, tadi melalui masalah. Yang kedua, melalui persistence atau keuletan. Kita bisa punya iman yang extraordinary. Ya,
Extraordinary faithful. Bagaimana cara bangunnya? Ada masalah, dan melalui keuletan. Mari kita mau belajar. Bagaimana wanita ini punya iman yang kuat? Apakah dia orang yang ulet atau gampang menyerah? Ya, kita lihat di ayat yang ke-23. Saya buka firman Tuhan ini, ayat 23. Ketika wanita itu mendatangi Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Tetapi sama sekali Yesus tidak menjawabnya. 1. 2. Murid-murid yang datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita berteriak-teriak. Pertama, Yesus tidak jawab. Seakan-akannya ya. Yang kedua, para murid suruh Yesus mengusir. Tapi apa yang dilakukan oleh wanita itu? Dia tidak ngomel. Dia tidak bilang, wah kalau begini caranya bocengli. Kalau segini caranya, aduh sudah deh. Enggak, Yesusan. Enggak, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, tolong pekerjaanku, Tuhan. Aku tolong, Tuhan. Tidak bisa ini omsetnya gimana, Tuhan. Tolong. Tidak didengar. Ya sudah, kalau begini sudah. Tidak, Tuhan. Apa begitu? Apakah wanita berkata, ya sudahlah. Kalau tidak dijawab sama Yesus, ya sudah, aku kembali. Tidak, Tuhanan. Apakah begitu? Lihat di ayat yang 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini artinya menumbuhkan iman yang mega, yang extraordinary, butuh persistence, butuh keuletan. Butuh apa? Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mari ikuti saya. Butuh apa? Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Sekali lagi, perkatakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Disitulah iman kita akan terbangun. Dan ini berlaku untuk segala macam hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Ya, saya mau saudara perkatakan, teriak kalau perlu, kan tidak ada orang kanan kiri. Ketika aku mengalami suatu pekerjaan yang sulit, tantangan dari atasan, ya, tantangan keadaan, di mana kita harus melakukan suatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Karena banyak sekali orang yang mencari suatu hal yang baru pada saat-saat seperti ini. Dan ketika saudara berdoa, seakan-akannya Tuhan tidak mendengar doa saudara. Seakan-akannya Tuhan tidak menjawab. Yang kedua, orang-orang di sekitar Anda tidak ada yang membantu seperti para murid. Then what we should do? We have to be persistent. Kita harus tekun, ulet, dan tidak mudah menyerah. Itu yang terus saudara harus perteguhkan. Ulet, tekun, tidak mudah menyerah. Aku harus ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Ketika aku datang ke kantor pagi-pagi, aku harus ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Ketika aku bekerja menghadapi kompetitor kanan kiri yang mempunyai ide yang luar biasa, aku harus lebih ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Ketika aku pulang, aku menghadapi keluarga, aku menghadapi kehidupan di rumah, aku harus ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Dan aku harus terus datang menyembah kepada Tuhan. Ya saudara, seperti wanita ini. Hari ini Anda ada masalah. Tuhan belum jawab. Minggu depan ada lagi. Minggu depan ada yang baru. Saya mulai pelayanan. Mulainya susah. Tapi kok tetap masalah. Saudara, ingat tadi. Masalah membuat kita punya iman yang kuat. Dan kita juga harus persisten seperti ibu ini. Dalam hal apa? Melakukan yang terbaik. Untuk Tuhan. Ya, melakukan yang terbaik. Jadi saudara,
jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Hari ini saya melihat banyak orang yang menyerah. Ya, banyak orang menyerah. Banyak orang yang istilahnya sudah tidak berdaya. Tetapi saya bisa maklum. Karena mungkin ya, dan ini tidak terjadi di dalam diri saudara karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Tapi bagi kita yang mengenal Yesus, mari kita keluarkan aura anak-anak Allah yang tidak mudah menyerah. Ya, kita punya Tuhan yang baik kok. Kita punya Tuhan yang bukan hanya baik-baik saja, tapi sangat baik. Saudara bisa pada saat ini mendengarkan saya, berarti saudara masih punya pekerjaan. Saudara masih hidup. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara alami, tapi saudara masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dia menghargai iman saudara. Tuhan menghargai kesusahan saudara. Dan dia juga menghargai tindakan doa saudara. Dia perhitungkan keuletan. Sepertinya tidak dijawab. Tapi inilah tadi yang saya katakan. Kenapa Tuhan bisa berkata, hai wanita, besar imanmu. Berarti ketika Tuhan tidak menjawab, dia tetap memperhitungkan doa-doa saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah keluar daripada gereja. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang. Orang sering sirik, suka kepo, suka hal-hal yang negatif. Apalagi di Indonesia, sekitar kita adalah juara dunia kelas berat dalam hal negatif, kekhawatiran. HP Anda buka, coba lihat berita negatif apa saja yang terus masuk. Saudara, apapun yang terjadi, tetap bertahan. Nanti saudara akan lihat rumah tangga Anda, keluarga Anda, Tuhan akan bereskan. Tidak cepat. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Persoalan hidupmu pasti dibereskan sama Tuhan. Kalau kita mau untuk datang kepada Dia. Ya. Tetapi Yesus mengajarkan untuk menyangkal diri, ya. Dalam hal ini kita harus punya iman yang dewasa. Ibu ini, wanita ini punya iman yang dewasa. Ya, bahwa kepercayaannya kepada Yesus tidak didasarkan oleh feelingnya. Oh, saya rasa Tuhan tidak mendengarkan saya. I'm quit. Oh, berdasarkan apa? Sekitarnya. No. Tetapi berdasarkan iman yang dewasa. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. It's not because of your feeling, apa yang saudara rasakan saat itu atau berdasarkan perkataan orang. No, iman itu harus dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Akui Dia, ngerti tidak ngerti kita, akui Dia. Tetap percaya kepada Yesus. Caranya bagaimana tetap percaya itu? Secara konkret. Orang yang percaya di dalam Tuhan, dia tidak khawatir, tidak tinggal di dalam kekhawatiran, tidak ngomel, tidak cembetut mulutnya, bibirnya smile, ada suatu taburan sukacita di dalam hidupnya. Sehingga kalau bekerja
give the best. Ya, all out. Bukan untuk bos Anda, tetapi untuk Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang ampunya semuanya. Maka saudara akan mengalami peningkatan hidup. Ya, ketika boleh datang. Ya. Dan iman yang dewasa ini penting, saudara. Jangan berharap ketika kita sudah punya iman, apa yang terjadi? Oh, semuanya beres. No. Lihat wanita ini. Yesus tidak mendengarkan. Murid-muridnya suruh Yesus untuk apa? Untuk go. Ya. Jadi saudara, maksud daripada Amsal bab 3 ayat ke-5-6 ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian dirimu sendiri. Itu artinya apa? Berarti karena iman Henok boleh terangkat dan tidak mengalami kematian. Karena iman Nuh luput dari hukuman Allah akan dunia. Ya, padahal dia diperkata-katain teman-temannya. Ya, buat apa? Buat kapal segitu besar ya. Karena iman runtuhlah tembok Yeriko setelah dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, ya, mulut singa dihentikan oleh Allah ketika Daniel masuk. Karena iman, 3 anak Ibrani selamat dari tungku api. Karena iman, siapa yang lemah dibuat kuat. Ya, kita lihat kekuatan dan potensi daripada iman. Ya, dia mampu membuat Henok terangkat, Nuh luput, tembok Yeriko runtuh, ya. Daniel terluputkan dari singa dan lain sebagainya. Tetapi saudara boleh lihat kekuatan potensi daripada iman ini. Iman keuletan, teguh, ulet, tekun dan tidak mudah menyerah ini. Ya, potensinya adalah tadi yang saya sebutkan. Semua Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memulihkan. Amin. Itu potensinya. Waktunya kapan Tuhan yang akan berikan kepada saudara. Tetapi saudara-saudara, dengan potensi ini, Tuhan ingin ajarkan apa kepada saudara dan saya? Iman yang kuat kita mau minta. Tuhan akan kasih. Tapi lihat, kita boleh belajar dari firman Tuhan. Iman yang kuat tidak meluputkan wanita itu dari Tuhan yang tidak menjawab doanya pada awal. Tidak meluputkan wanita itu dari para murid yang menyuruh Yesus membungkam wanita itu. Iman yang kuat tidak membebaskan Daniel untuk masuk ke kandang singa. Dia tetap harus masuk ke kandang singa. Untuk menghadapi singa, dikunci di situ. Iman tidak selalu membuat Anda luput dari waktu yang sulit. Tetapi membuat Anda bertahan dalam waktu-waktu yang sulit. Saya ulangi, iman tidak selalu membuat Anda luput dari waktu yang sulit. Tetapi extraordinary faithfulness ini mampu membuat Anda bertahan di dalam waktu-waktu yang sulit. Iman tidak membuat teman-teman Daniel itu tidak masuk ke tungku api. Tapi membuat mereka bertahan di dalam tungku api. Ya. Saya berjalan dengan iman, tetapi itu tidak membuat saya luput dari lembah yang kelam, saudara. Iman akan membuat saya kuat ketika Tuhan melihat saya siap dan menuntunku melewat lembah yang kelam. Dan yang terbesar dari iman adalah bukan iman yang membebaskanku dari masalah, tetapi iman yang menguatkan aku ketika mengalami masalah. Iman itu memberikan kepercayaan diri kepada saudara dan saya. Bahwa God is in control. Bahwa Tuhanlah yang selalu pegang kendali. Ya, itu gunanya iman. Itu gunanya tekun. Ulet, tekun dan tidak mudah menyerah. Ulet, tekun dan tidak mudah menyerah. Ya. Jadi saudara, nanti kalau saudara selesai, saya tidak tahu saudara sudah masih WFH atau sudah masuk kantor. Saudara kelihatan saudara-saudari coworker yang mukanya cembetut, lemes, bilang, hai kawan, hai saudara, tetap
ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Amin. Seperti wanita ini. Haleluya. Yang terakhir saudara. Ya, saya boleh saksikan bahwa ketika kita mau punya iman yang kuat, tadi apa? Masalah membuat iman yang kuat. Yang kedua, kita harus punya keuletan. Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, kita diminta ya agar supaya kita mengulang kata-kata Tuhan. Karena mengulang perkataan Tuhan, mengiyakan, mengaminkan firman Tuhan, itu membuat iman kita kuat. Ya. Saudara-saudara, adalah salah ketika kita punya pengertian kalau kita berpikir bahwa kalau kita punya sedikit iman saja kita akan terbebas dari semua masalah kehidupan kita. No. Ya. Tetapi Tuhan selalu bersama kita dan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah dengan mengalami kemenangan. Iman tidak pernah didesain agar supaya apa yang ku mau terjadi begitu saja. Tetapi iman didesain supaya tujuan Allah tercapai melalui hidupku, melalui hidup saudara. Ingat ya, iman tidak pernah didesain supaya terjadi atas kehendakku. Makanya orang sering, aku beriman harus begini Tuhan, harus begini Tuhan, harus begini. Tuhan bingung. Yang mau itu kamu, apa yang kamu mau atau apa yang Tuhan mau. Makanya kadang-kadang tadi saya dari awal sudah berdoa, kalau kita sudah berdoa itu tidak dijawab-jawab, ada dua masalah ya. Kemungkinan kita yang salah berdoa atau salah pengertian ya, atau Tuhan sedang membangun ya. Tadi itu kita harus ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Baik saudara-saudara, ayat yang 27 tadi diperkatakan demikian bahwa Yesus berkata, ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak ya, dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Jadi Tuhan berkata demikian. Roti itu aku datangkan untuk orang Israel saja. Kalau roti itu rempah-rempahnya aja kamu tidak layak, masih lebih layakan anjing. Nah kira-kira demikian. Wah ini kalau jadi perempuan ini kira-kira saudara bagaimana kalau berpikir? Kita lihat dari segi doa sudah tidak dijawab, sudah dikata-katai orang, sekelilingku tidak mendukung, plus kita dilukai seakan-akannya ini Tuhan itu tidak sayang sama kamu. Kamu itu tidak layak. Kamu itu rupanya melakukan kesalahan. Wah kalau sudah begitu si wanita ini bisa juga berkata, Sus, aku sudah datang jauh-jauh, anakku ini kerasukan, kamu tidak jawab, tapi jawabannya ini nyeleneh begini, weh sudah, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Bisa. Tidak Yesus-Yesusan. Bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu ini? Dia berkata, ini yang saya mau garis bawahi. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dia seperti anjing. Ya, kalau kamu tidak memberikan kepadanya, tapi yang jatuh itu yang tak makan. Dia mengiyakan apa yang berkatakan Tuhan. Tuhan bilang, cukup, you are ready. Your faith is ready. You have extraordinary faithfulness. Disitulah baru si wanita itu mengalami terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Jadi hal ini boleh terjadi pada wanita ini, tidak gampang saudara. Melalui masalah, berapa tahun anaknya mengalami itu. Yang kedua, si wanita ini boleh ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Ya. Membangun iman yang besar itu dengan mengulang-ulang kata Tuhan terus. Ya. Setiap kali Anda mengalami masalah, bilang kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Setiap ada permasalahan pergumulan, katakan ya, kita bernyanyi, mengulang perkataan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Lihat itu. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Terus apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, saudara bisa nyanyikan. Saudara bisa perkatakan firman Tuhan. Ya. Dia tidak minder, dia tidak marah. Saudara, orang yang punya iman yang kuat, iman yang besar, itu berarti orang ini tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalau dia tinggal di dalam kasih Tuhan, apapun yang kiranya tidak masuk akal, sepertinya doanya tidak dijawab, sepertinya orang ngipuin kita, memperkatain, nyirikin kita, ya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, bahkan kita tidak mengerti pada saat itu kehendak Tuhan. Anda sudah berdoa, Anda sudah bekerja, Anda kena COVID. Anda ditinggalkan oleh keluarga saat ini. Anda tidak mengerti. Tetapi ketika Anda tinggal di dalam kasih Tuhan, ciri-cirinya apa? Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, dia punya kepercayaan bahwa yang tinggi, iman yang tinggi, bahwa Allahku mencintai aku. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, maka dia akan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Apakah Tuhan, Engkau sudah meninggalkan aku? Apakah Tuhan, tidak kau lihat ini tidak adil Tuhan? Itu karena dia tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Atau malahan seringkali kita menuduh diri kita sendiri dengan berkata apa? Aku ini dosa apa ya? Apakah aku ini tidak layak? Apakah aku melakukan kesalahan? Tuhan sudah tidak sayang lagi sama aku. Aku sudah tidak berguna dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu saudara seperti wanita ini. Dia mengenal kasih Bapa walaupun dia berasal dari daerah yang menyembah berhala. Dia tahu, dia terus mengiyakan perkataan Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita berdoa, ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, jangan tinggalkan hadirat Allah itu sebelum Anda benar-benar mengalami kasih Tuhan. Jangan berhenti menyembah ketika Anda mengalami kasih Tuhan. Terus sampai Anda menemukan dan merasa dipeluk dan merasakan suatu kepercayaan, suatu keyakinan bahwa Tuhan mengasihi aku. Dan ketika itu Anda akan keluar sebagai pemenang. Keluar bukan masalah hilang, masalah tetap ada. Tapi Anda berjalan bersama dengan kasih Tuhan. Mengatasi masalah yang pertama. Kedua, ketika bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu pasti dapat Ia lakukan. Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Bahkan Dia berkata, aku akan pergi berperang dan engkau akan diam saja. Karena begitu kasihnya Dia kepada saudara. Dan saudara, ketika kita
punya masalah. Dan kita dalam masalah itu kita mengikut sertakan Yesus. Masalah mampu untuk membangun iman yang kuat. Karena itu bersyukurlah ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi pandemi. Yang kedua, jangan lupa ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Karena inilah persistence. Persistence itu kalau diartikan yaitu ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Tidak ada satu kata yang persis. Persistence. Ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah. Disinilah saudara akan mengalami iman yang kuat. Dan supaya yang ketiga adalah perkatakan kata-kata firman daripada Tuhan itu. Ya, mengulang kata-kata Tuhan. Mengiyakan, meremakan perkataan Tuhan. Ya, sehingga apa yang dikatakan firman itu terjadi di dalam hidup saudara. Ketika Tuhan berkata rancanganku bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Perkatakan saudara. Ketika saudara mengalami suatu kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Ingat itu untuk membuat iman saudara tumbuh. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, setiap kita menyanyi, setiap kita berkatakan kata-kata Tuhan, kita harus backing dengan sikap. Setiap kali saudara dengar perkataan firman Tuhan, aminkan. Karena saat saudara mendengar, mengaminkan, itulah Tuhan saatnya membangun iman saudara. Sampai pada akhirnya berkata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, besar imanmu. You have the most extraordinary faith. Imanmu luar biasa. Amin. Mari saudara-saudara, pada kesempatan ini kita boleh berdoa, kita boleh serahkan kepada Tuhan, dan kita boleh berharap punya iman yang kuat, punya iman yang benar-benar extraordinary. Ya, dan itu dimungkinkan karena wanita ini mengalami. Yesus berkata, Bu, besar imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, besar imanmu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya mau berdoa pada kesempatan ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur karena saat ini kami semua yang berkumpul di tempat ini boleh mendengarkan cerita, contoh dari wanita Kanaan ini. Tuhan, kami rindu agar ketika kami bertemu dengan Engkau, ketika Engkau menjumpai kami, Engkau berkata kepada kami, besar imanmu. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini, supaya kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah kepada setiap daripada anak-anak-Mu yang hadir di sini. Sehingga mereka boleh mengalami iman yang teguh. Yang pertama Tuhan, supaya ketika masalah demi masalah, pergumulan, kesesakan, pandemi ini yang ada saat ini bersama di sekitar kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika Engkau bekerja, hamba-Mu, aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan boleh menguatkan mereka. Engkau akan turut bekerja. Dan segala perkara dapat mereka lakukan karena Engkau sendiri yang membantu setiap daripada umat-Mu yang hadir saat ini. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas-tugas mereka, di dalam keluarga mereka. Semuanya Tuhan, masalah kesehatan apapun, perekonomian khususnya pada saat-saat seperti ini. Mau berdoa segala kekhawatiran, kecemasan Tuhan, kami mau melihat suatu masalah dari suatu perspektif yang berbeda sekarang. Bahwa masalah Engkau pergunakan agar supaya kita punya iman yang bertumbuh, yang kuat, yang teguh. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan agar supaya kami punya kerinduan untuk terus punya mindset yang positif, harapan yang positif, terus ulet, tekun, dan tidak mudah menyerah di dalam setiap hal yang kami lakukan di dalam hidup ini. Kami berdoa juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau juga latih kami
untuk punya iman di dalam mengulang perkataan-Mu dengan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Agar supaya yang kami katakan, firman-Mu yang luar biasa itu, firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, mau berdoa agar Roh Kudus-Mu tercurah agar supaya mereka semua mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Mereka punya kerinduan untuk semakin mendalami, khususnya di waktu-waktu seperti ini Tuhan, di mana kami tidak bisa kemana-mana, kami di rumah. Inilah kesempatan hamba berdoa agar supaya mereka tergerak semua yang ada di sini untuk mengalami mukjizat-mukjizat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, terima kasih Tuhan. Khususnya juga hamba bersyukur karena boleh melayani di Koronet ini, dan hamba berdoa agar supaya para pemimpin-pemimpin, supervisor, manajer, para manajemen, semuanya Tuhan, mereka yang terus setia kepada Engkau, mereka yang terus ulet tekun dan tidak mudah menyerah di masa-masa seperti ini, terus mendapatkan kemudahan, ide-ide, mendapatkan suatu strategi, pemikiran-pemikiran yang dahsyat, yang baru, terobosan-terobosan yang spektakuler Tuhan, yang bukan berasal dari kekuatan manusia, tapi ide-ide itu turun baik dari bawah maupun dari atas, sehingga perusahaan ini yang mau berdoa boleh menjadi suatu perusahaan yang terus memberkati, perusahaan yang menjadi berkat bagi karyawan dan bagi semua masyarakat di Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala pimpinan-Mu, kami bersyukur untuk bangsa dan negara yang dimana kami boleh berada. Kota kami di Surabaya, kota kami berada, provinsi, negara ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa untuk negara kami, daerah kami, maka kesejahteraan itu turun Tuhan. COVID yang ada saat ini kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau akan lindungi setiap daripada warganya, agar supaya kami boleh mengalami kesembuhan total. Bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang dipulihkan. Dunia boleh heran karena banyak daripada anak-anaknya berdoa untuk kesejahteraan Indonesia. Kami tak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk penyebaran kabar gembira Injil ini di setiap pelosok, agar supaya mereka juga Kau lindungi dari sakit penyakit, khususnya corona ini, dan biarkan pewartaan ini boleh selalu mengubahkan setiap daripada kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, setiap daripada anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa bagi siapapun yang sakit, siapapun yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, biar kuasa-Mu boleh turun untuk menyembuhkan, obat-obatan, segala perawatan-perawatan dokter semuanya Tuhan, khususnya yang terkena COVID saat ini. Tuhan, jamah, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Darah-Mu menggantikan Tuhan segala bentuk virus-virus yang menyerang, karena Engkau sendiri yang mempunyai rancangan terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur sekali lagi, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh diberitakan. Dan hamba-Mu percaya tidak ada satupun firman yang keluar itu dengan sia-sia. Tetapi setiap daripada kita boleh mengalami perubahan, boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, boleh mengalami pengalaman iman bersama dengan Engkau. Sehingga masalah yang kami hadapi boleh membangun iman. Sehingga kami boleh tetap ulet tekun dan tidak mudah menyerah. Sehingga iman kami terus bertumbuh. Dan kami boleh belajar untuk mempraktekkan, melaksanakan, memperkatakan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, Engkau sendiri boleh berkata, Bapak, Ibu, besar iman-Mu. Terima kasih atas kesempatan Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini sepanjang segala masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya kita percaya, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.
what tomorrow holds.